Halo guys, balik lagi sama gue Isan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iPadOS 17 yang resmi dirilis sama Apple. Kalau sebelumnya gue bahas iOS 17, saat ini akan gue bahas iPadOS 17. Rasanya pengguna iPad wajib banget nonton video ini hingga selesai, karena iPadOS 17 makin keren dan fiturnya cakep-cakep banget. Langsung aja check this out. Sebelum mulai videonya lebih jauh, alangkah baiknya kalian cek dulu nih, iPad kalian tuh mendukung nggak sih iPadOS 17? Kalian baca di situ dan cek apakah iPad kalian mendukung. Kalau ada iPad kalian di situ, berarti iPad kalian mendukung ke iPadOS 17. Cara update-nya gampang banget. Kalian tinggal pergi ke setting. Di bagian setting kalian pilih general, lalu kalian pilih software update di sini. Di sini akan langsung ada updatean iPadOS kalian. Kalian tinggal update aja, pastikan iPad kalian terhubung ke sinyal WiFi atau tethering WiFi juga nggak apa-apa. Oke, dimulai dari yang pertama, yaitu fitur lock screen. Bener banget, kalian bisa lihat sendiri lock screen iPadOS 17 seperti ini. Ya, bisa kita katakan mirip-mirip seperti iOS 17 karena bisa customize lebih jauh lagi. Dan di sini udah gue kasih nih widget-widget di lock screen, tetapi tidak hanya widgetnya aja. Customize itu semua di bagian lock screen bisa dilakukan. Tinggal tap dan tahan di bagian iPadOS-nya ini atau di bagian lock screen kalian tinggal customize, pilih lock screen-nya. Nah, di sini bisa custom nih, mulai dari font jamnya tuh ya, bisa di-adjust jadi kecil dan bisa jadi besar kayak gini. Pilihan colornya juga bisa kalian gunakan tuh. Mirip-mirip seperti yang ada pada di iPhone. Ya, namanya juga masih satu ekosistem ya. Seperti itu, dan pilihan fontnya juga sama persis seperti yang ada pada di iOS 17. Dan di sini widgetnya juga bisa custom nih, sesuaikan keperluan kalian atau yang ada di iPad kalian. Karena ini widget di bagian lock screen-nya. Kalau misalkan kalian mau pakai baterai juga bisa seperti ini. Dan di bagian sini tentunya widget-widgetnya juga banyak banget ya, bisa kalian custom. Dikarenakan widget-widget yang ada di dalam sini itu tentunya dari aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di iPadOS kalian. Safari, Screen Time, Health juga ada, baterai juga ada. Lalu di bagian widget sini juga sudah gue custom nih sesuai keperluan gue ya. Jadi rasanya kalau customize widget, masing-masing orang beda-beda lah untuk customize-nya. Dan seperti biasa, di bagian sudut kanan bawahnya juga bisa atur untuk automatic atau light atau dark, settingan lock screen atau home screen-nya. Dan tidak hanya itu aja, iPad juga sudah support dengan live activity. Seperti kalian bisa lihat, ini aplikasi lock launcher yang sudah sering banget gue bahas di YouTube gue. Jadi aplikasi ini ada di lock screen kayak gini. Dan memang mungkin WhatsApp-nya ini nggak berjalan ya kayaknya. Karena WhatsApp di iPadOS tuh officialnya nggak ada ya, WhatsApp official, bukan WhatsApp third party apps. Dan tidak hanya itu aja, terkait lock screen, adanya wallpaper baru juga yang ditambahkan sama Apple di iPadOS 17. Ketika kalian custom atau kalian tambahkan seperti ini, nah di sini adanya banyaknya pilihan wallpaper baru. Mulai dari feature juga ada, weather dan astronomy juga ada, kaleidoscope juga ada, dan ini bisa sesuaikan kesukaan teman-teman wallpapernya. Dan collectionnya seperti ini untuk wallpaper bawaan dari iPadOS 17. Mulai dari identitas wallpaper iPadOS 17, adanya yang kayak gini hello gitu ya, bisa di custom seperti ini tuh. Ataupun kalian bisa pilih yang kayak gini juga boleh nih, pemandangan kayak gini. Dan ada juga yang ini teman-teman suka-suka aja sih. Dan rasanya semua wallpaper sama ya, cara penggunaannya seperti pada iOS 17 tentunya ya. Kalau misalkan kalian mau astronomi seperti ini juga boleh-boleh aja nih. Tuh bisa di custom seperti ini tuh, kayak gitu coy. Lanjut yaitu home screen pada iPadOS 17. Nah, home screen-nya bisa tambahkan widget lebih banyak tentunya ya, dan interaktif home screen widget pastinya. Misalkan nih play music kali ya, kita tes ya. Cuman ini sepertinya Apple Music gua sedang kendala. Harusnya bisa langsung play nih, atau at least dia bisa ada play di sini. Coba gua delete dulu ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat ini musiknya ke play ya, tapi kayaknya entah bug atau gimana ya. Cuman gue juga bingung nih. Musiknya berjalan, harusnya di sini juga berjalan, tapi sepertinya kayak ada pause juga di sini nih. Soalnya kalau gua tap dia nge-pause tuh. Kayak gitu, ini kayaknya nge-bug aja sih. Tapi nggak apa-apa, pastinya kedepannya juga harusnya baik-baik aja sih untuk home screen pada iPadOS 17. But overall menurut gua oke-oke aja untuk widget di bagian home screen iPadOS 17, karena cukup suka juga gue pilihannya jadi lebih banyak ya. Kalian bisa lihat tentunya sama seperti halnya lock screen. Nah, ini ada nih, kita cobain aja langsung ya. Topik kita coba play. Apakah dia langsung berjalan? Ya, bener, dia langsung berjalan tuh ya. Jadi widgetnya sama-sama interaktif seperti pada halnya iOS 17. Tuh langsung play. Nah, ini udah bisa nih. Tadi dia ngebug nih di bagian ini nih. Tuh, kalian bisa lihat ya, yang bagian sini nih bisa gua play dan gua pause. Jadi untuk widget di home screen atau di home screen iPadOS 17, widget-widgetnya pastinya bisa interaktif lebih banyak lagi tergantung aplikasi tersebut gitu. Mari kita lanjut, yaitu iPadOS 17 adanya aplikasi Health yang ditambahkan sama Apple. Kalau aplikasi Health biasanya ada di Apple Watch dan di iPhone, sekarang sudah ada di iPad. Tapi entah kenapa gua rasanya nggak terlalu penting dari iPad. Cuman buat
teman-teman yang memang ngerasa bagi ini penting, kayaknya ya wajib update aja ke iPadOS 17 gitu ya. Karena menurut gua adanya aplikasi Health di bagian iPadOS 17 ini justru harusnya lebih bagus buat teman-teman ya. Apalagi kalau kalian udah synchronize data kayak gitu. Selanjutnya fitur Stats Manager yang ada pada iPadOS 17 ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian tinggal aktifkan aja Stats Manager di mana adanya improvement pada fitur Stats Manager. Jadi kalau misalkan kita tes di sini buka Apple Music, ya ini adalah Stats Manager ya, bisa dikecilin tuh. Dan kalau misalkan kalian mau buka lebih banyak lagi juga bisa kayak gini ya. Seperti ini juga boleh gitu ya. Dan tentunya makin improvement banget ya. Jadi bisa lebih berapa ya? Ini 3 aplikasi ya baru ya. Kita coba buka aplikasi Home kali ya. Nah, kita buka aplikasi Home. Misalkan ini gua buat seperti ini, lagi tambah lagi. Ada 4 aplikasi yang berjalan dalam Stats Manager langsung, dan ini bisa kalian atur atau kalian adjust tuh, seperti itu. Pasti sangat ngebantu banget nih kalau memang yang daily kerjaannya itu menggunakan iPad, buka banyak aplikasi, so far harusnya baik-baik aja dengan adanya improvement dari Stats Manager. Nah, ngomong-ngomong Stats Manager, fitur Stats Manager juga sebenarnya ada berkesinambungan di bagian settingan nih. Kalian buka aplikasi setting, di bagian settingan sini adanya multitasking gesture. Nah, di sini kalian bisa turn off, split view and slide over atau Stats Manager. Kalian bisa atur recent apps-nya, dock-nya, start picture in picture automatic, productivity gesture ya, 4 and 5 finger gesture, terserah. Kalian bisa enable seperti ini settingannya. Kayak gitu cuy. Lalu selanjutnya yaitu fitur UVC support alias iPadOS 17 sudah bisa kalian gunakan atau terhubung dengan webcam. Tapi sayangnya mohon maaf banget, di sini gua nggak bisa mendemokan dikarenakan gua nggak ada webcam kameranya nih. Tetapi dengan catatan asalkan webcam kamera tersebut sudah support USB-C yang ada pada iPad. Silahkan dicoba buat teman-teman yang punya iPad dan punya webcam juga. Ya, bener banget karena ini masih ekosistem Apple, tentunya perbaikan di fitur Spotlight Search. Ya, mirip-mirip seperti yang ada pada iPhone. Misalkan kalau di sini gua ketik terkait settingan, contoh settings kayak gini ya. Di sini Spotlight Search-nya bisa adanya shortcut, dan kalau kalian show more di sini, kalian bisa langsung do something atau kalian bisa langsung menggunakan di Spotlight Search, mulai misalkan menyalakan night shift, low power mode, airplane mode, dan lain segala macamnya. Jadi di sini menurut gua kalian bisa lakukan sesuatu, intinya adanya improvement pada Spotlight Search biar kalian bisa langsung melakukan sesuatu yang ingin kalian lakukan kayak gitu. Selanjutnya ini menurut gua adalah big improvement di iPadOS 17 karena aplikasi Notes itu bisa langsung menggunakan PDF atau bisa kita katakan PDF-nya kompatibel dengan aplikasi Notes. Di sini gue contohkan, gue akan ambil dummy-nya PDF dummy atau PDF uji coba ya. Nah, misalkan di sini gue ada ini contoh PDF aja ya. Kalian share ini file PDF tuh, kalian bisa lihat file PDF di sini tertulisnya. Lalu kalian open di Notes langsung. Seperti ini aja cukup, kalian save aja langsung dan kalian buka PDF ini di Notes. Nah, contohnya seperti ini PDF yang tadi udah gue save. Jadi kita lebarkan aja kayak gini. File PDF tersebut bisa langsung kalian open di Notes, dan tidak hanya di open aja cuy. Jadi bisa langsung kalian teks atau ketik teks. Misalkan ini tes ya, di sini tes tuh ya. Asik nggak tuh cuy? Jadi lo bisa langsung tulis PDF-nya atau tulis apapun itu di file PDF kalian kayak gini. Tuh, selesai. Dan kalian juga bisa highlight nih. Misalkan kalian select teksnya, tap dan tahan aja langsung seperti ini, kayak gini. Nih seperti ini. Kalian bisa pilih highlight, dan highlightnya bisa tentunya ada pilihan warna ya. Tuh, terserah. Kalian mau merah juga boleh. Selain bisa highlight sama tes konten, dia juga harusnya bisa tanda tangan nih di file PDF langsung, seperti gambar di sini tuh. Cuman tak kenapa nih, gue udah coba berkali-kali, tapi gue nggak bisa. By the way, di sini gue menggunakan iPad Air 5 ya. Cuman ini gue nggak bisa tanda tangan langsung tuh. Harusnya bisa, cuman tak kenapa nggak mau nih. Tapi kalau di sini ngetik nama juga bisa lagi, sama aja tuh. Tes. Tuh, sama, bisa juga. Cuman di sini untuk tanda tangan nih harusnya bisa loh. Tapi ini nggak mau. Apple Pencilnya sih dijamin aman. Cuman nih rasanya entah bug atau gimana. Coba deh teman-teman komen deh yang tahu. Atau mungkin bisa aja gue ada salah cara kayak gitu. Lalu hebatnya di aplikasi Notes sekarang, kalian misalkan punya notes kayak gini nih ya. Punya notes seperti ini, terus kalian ketik di keyboard kalian tanda panah 2 kali ke kanan. Nih kayak gini. Gue contohkan yang sebelah sini ya, font ya. Tuh 2, 3 kali dia bisa langsung link tuh ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin 2 kali gini, dia bisa langsung link ke file PDF atau ke note yang lain. Misalkan ini kayak gini, dan kita klik linknya di sini, dia langsung direct ke file PDF yang sudah kalian jadikan link tadi, kayak gitu. Lalu ditingkatkannya juga aplikasi Reminder Apps ini. Ya meskipun sejujurnya gue nggak terlalu pakai banget sih Reminder Apps ini. Cuman kalau teman-teman ada yang benar-benar menggunakan aplikasi Reminder Apps, bisa kalian pahami pastinya adanya pembaruan dan peningkatan di aplikasi Reminder Apps. Bisa kalian langsung coba aja, sesuaikan kebutuhan teman-teman. Oke, fitur selanjutnya yaitu Safari pada iPadOS 17. Ada peningkatan tentunya di Safari iPadOS 17 serta tambahan fitur
sebenarnya sih menurut gue mirip-mirip aja, sama seperti di iOS 17 gitu ya. Mulai dari barnya ya sama aja. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu sama? Tentunya nih di sini kalian bisa lihat adanya profile. Profile ini tuh sama seperti di iOS 17 yang udah gue jelaskan di video sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kalian nonton video gue yang iOS 17, rasanya tentunya kalian akan tahu fitur Safari itu ada apa aja gitu. Dan bagian private-nya juga sama, bisa turn on lock private browsing gitu ya. Kita turn on aja langsung, perlu Face ID atau Touch ID. Nah, di sini iPadOS gua atau iPad gua menggunakan Touch ID. Jadi harus gua masukkan Touch ID dulu baru bisa akses private browser seperti itu. Lalu di bagian settingan Safari juga adanya tambahan. Kita cek ke bagian setting. Seperti ini, di bagian setting kalian pilih Safari. Nah, di sini untuk yang profilnya pertama yang tadi udah gua kasih tahu, profilnya kalian bisa new profile dan kalian bisa custom nih warnanya dark mode atau warna yang berbeda, adanya favorite folder ya di sini. Lalu open new tab-nya apa gitu-gitu, dan ikonnya juga bisa kalian ganti seperti itu ya. Dan ini di bagian profile settingan Safari. Dan tadi kita udah tahu adanya unlock private browser. Nah, di sini bisa kalian disable, enable nih kayak gitu. Di bagian setting Safari tidak hanya itu aja, adanya show favorite bar nih. Seperti di sini bisa kalian enable dan disable ya. Kalau gue enable jadinya seperti ini nih. Nah, kalian bisa lihat tuh di bagian atas ini nih, di bagian barnya kelihatan ya ada website-website yang udah favorit di Safari gua dan nongol icon-iconnya serta nama website tersebut kayak gitu coy. Jadi menurut gua sungguh improvement banget Safari. Ya rasanya ketika kita menggunakan sama aja seperti iPhone, di Mac juga sama seperti itu. Tapi ya mungkin yang beda Apple Watch ya. Kalau watchOS 10 dan macOS Sonoma mungkin akan di next video gua bahasnya. Jadi saat ini iPadOS 17 dulu. Lanjut, ini adalah aplikasi yang sampai saat ini paling gue suka banget, yaitu Freeform. Ya bener banget, gue sering banget brainstorming menggunakan aplikasi Freeform. Tidak hanya buat untuk sekedar gambar-gambar asal ya, tapi memang bener-bener gue bikin storyboard juga di sini. Ya ini beberapa konten-konten yang memang gue buat storyline-nya menggunakan Freeform. Dan kalau teman-teman memang yang suka banget drawing atau brainstorming, bisa banget menggunakan Freeform ini. Dan kalian bisa gambar-gambar sesuai imajinasi kalian, biar kalian bisa produktif gitu ya. Misalkan kalian mau ngapain gitu ya, ngetik-ngetik apa, nulis-nulis apa, arahin apa, misalkan di sini. Ya namanya juga brainstorming. Bisa banget kalian sesuaikan kebutuhan teman-teman seperti itu. Dan terakhir, ini adalah fitur yang memang menurut gue improvementnya cukup baik, yaitu external monitor dari iPad ke monitor kalian. Jadi dengan adanya external monitor ini menurut gue cukup baik banget buat teman-teman gunakan kalau kalian pengen extend dari iPad ke monitor gitu. Tentunya didampingi juga dengan keyboard yang sudah kompatibel dengan iPad dan mouse-nya juga yang sudah kompatibel dengan iPad seperti itu. Ya, itu tadi adalah iPadOS 17 fitur-fiturnya. Buat teman-teman pengguna iPad, update aja lah iPadOS 17. Masa enggak update ya kan? Ya udah segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.